Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya bahwa hari ini kita tetap penuh dengan sukacita. Walaupun keadaan kita masing-masing harus diam di rumah, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita tetap terikat di dalam Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita, memimpin hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Hal yang sungguh luar biasa bagi hidup kita, saudara. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini itu karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa.
kondisi yang seperti ini Tuhan, penyakit yang ada di sekitar kami, tapi kami mau tetap bilang Tuhan Yesus terima kasih. Kami tetap beriman, kami percaya Engkau ada di atas kayu salib itu tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau mau datang bagi kami, menebus kami dari dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah mengalami kehilangan orang-orang kita kasihi akibat virus corona ini. Tetapi kami mau tetap bilang Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih karena Kau sudah mati bagi kami. Kau menukar penyakit kami Tuhan dengan
bersyukur. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan duduk tenang, mempersiapkan tanah hati kami yang subur ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Seperti matahari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
Sungguh kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Engkau mati di kayu salib buat hidup kami. Engkau menebus hidup kami Tuhan. Dan kami diselamatkan bukan kuat hebat gagah kami. Semua karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan ada di rumah jemaat-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang kami dengar menguatkan kami, memerdekakan kami, mengubah hidup kami, berbicara kepada setiap pribadi kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat wahyuan mengalir atas hamba. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Kita hari ini memperingati kematian Kristus. Yesus baik buat hidup saya dan saudara. Yesus sudah mati di kayu salib buat saya dan saudara. Dia mati di kayu salib bukan karena dosanya, saudaraku. Dia mati di kayu salib bukan karena kesalahannya. Dia mati di kayu salib karena dosa saya dan saudara. Dia mati di kayu salib karena kesalahan saya dan saudara. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan buat hidup kita. Kita tahu bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia begitu dekat dengan Allah. Di Taman Eden bersekutu begitu intim, saudara. Tapi manusia tidak taat. Manusia melanggar, saudara. Allah sudah peringatkan kepada manusia, kepada Adam untuk tidak memakan buah pengetahuan. Tapi manusia melanggar, manusia tidak taat dan manusia jatuh dalam dosa. Nah, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Apa artinya maut, saudara? Hukuman kekal. Manusia hubungannya terputus dengan Allah, saudara. Oleh sebab itu manusia perlu jembatan kembali untuk menuju kepada Allah. Dan manusia bangun jembatannya dengan apa, saudara? Dengan perbuatan baik, tapi jembatannya nggak sampai, saudara. Ya, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita? Seberapa banyak kita mau jujur, saudara? Kalau presentasikan dari lahir sampai sekarang usia kita, kalau ditanya ya mau jawab dengan jujur, kita lebih banyak buat baiknya atau jahatnya, saudara? Ya, saya percaya dengan perbuatan baik kita nggak dapat menyelamatkan. Jembatannya nggak sampai, kita nggak bisa selamatkan diri kita. Tahukah saudaraku, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Amin, saudaraku. Perbuatan baik kita nggak menyelamatkan. Nah, manusia mulai bangun jembatannya dengan apa? Pengetahuannya, saudara. Pengetahuan kita juga nggak menyelamatkan kita. Banyak saya lihat, saya temukan, saudara. Justru orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang berpengetahuan. Pengetahuan kita nggak bisa menyelamatkan kita. Nah, manusia bangun jembatannya dengan apa? Agama juga nggak menyelamatkan, saudara. Agama itu nggak salah, agama nggak dosa. Tapi saudara tahu apa arti agama? Arti agama adalah usaha manusia mencari Allah. Agama manapun di dunia ini mengajarkan untuk kita mencari Allah. Nah, kita ini orang berdosa. Kita nggak bisa mencari Allah. Allah kita Allah yang kudus. Seharusnya Allah yang menghampiri kita, Allah yang mencari kita, saudaraku. Sama seperti saudaraku kalau kita ke hutan, lalu saya tersesat, nggak mungkin saya mencari yang tidak tersesat. Seharusnya yang tidak tersesat itulah mencari yang tersesat. Nah, itu agama. Kita berusaha mencari Allah sementara kita tersesat, nggak bisa. Allah yang mencari kita. Nah, saudara, apa jembatannya? Jembatannya adalah Yesus. Tidak ada cara lain untuk kita diselamatkan, saudara. Saudara, Alkitab berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, nggak ada jembatan yang lain selain Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Saudaraku, kita bersyukur Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib buat hidup saya dan saudara. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu kita terus memperingati, saudara, setiap tahun kematian Tuhan. Saudara, waktu Lady Di meninggal, putri dia,
banyak orang menangis di dunia, saudaraku ya. Nggak salah saudara, mungkin ada yang menangis juga saudaraku ya, nggak salah. Tapi pertanyaannya, saudara kenal Lady Di gak? Lady Di kenal saudara gak? Lady Diana nggak pernah buat apa-apa buat saudara, tapi banyak orang menangisinya. Nah, waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku, Yesus berkorban buat saya dan saudara. Kita seringkali melupakannya, kita nggak mengingatnya. Dia udah mati di kayu salib bukan karena kesalahannya, dia mati di kayu salib bukan karena dosanya, dia mati di kayu salib karena saya dan saudara orang berdosa. Tapi kita bersyukur Yesus menebus kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara dengan tema Yesus menebus kita untuk menjadi miliknya, saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Ada di slide ini ya, Bapak Ibu kalau bisa lihat ke depan slide-nya. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Alkitab berkata kita tahu ya, bahwa kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita lahir baru, hidup kita sia-sia. Tapi kita bersyukur Yesus menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita bersyukur Yesus menebus saya dan saudara, kita menjadi miliknya, saudara. Nah, pertanyaannya, kan Alkitab bilang kita sudah tahu bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Saya dan saudara pasti tahu. Nah, sekarang bagaimana respon kita, saudara, yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Bagaimana sikap kita, saudaraku, sebagai orang percaya yang sudah mengetahui bahwa Yesus menebus kita dari manusia lama kita, dari hidup kita yang sia-sia? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara di sini ya, menurut Bapak Ibu Saudara ya, saya tanya kalau di rumah pasti jawabannya ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Yesus datang ke dunia mati di kayu salib? Apa sih tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib? Pasti hampir semua kita punya jawaban yang sama, yaitu apa? Menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia. Benar gak, saudaraku? Hampir semua kita pasti punya jawaban yang sama. Gak ada yang salah dengan jawaban itu, saudaraku. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Nah, banyak orang Kristen gak ngerti prinsip ini, saudaraku. Apa tujuan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib selain menebus dosa-dosa kita? Coba saudara buka 2 Korintus 5 ayat 15, saudara ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 15. Buka Alkitab saudara. Saya bacakan firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Siapa orang? Saya dan saudara ya. Supaya mereka yang hidup, saya dan saudara yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita. Yesus datang ke dunia mati di kayu salib supaya saya dan saudara yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Saudaraku, Yesus sudah tebus kita. Apa artinya sudah tebus kita? Kita ini udah jadi milik Yesus. Artinya kita udah gak punya hak lagi atas hidup kita. 100% hidup kita milik Tuhan, karena Tuhan sudah tebus kita, saudaraku. Jadi Yesus datang ke dunia mati di kayu salib supaya saya dan saudara yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Kenapa untuk Dia? Karena hidup kita milik Dia, karena kita sudah ditebus oleh Dia. Makanya Rasul Paulus berkata, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku
dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus bilang, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa saudara? Artinya gini saudara ya. Namun raya hidup, tetapi bukan raya lagi hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam raya. Artinya hidup raya udah gak bisa semau-maunya raya lagi. Kenapa? Karena raya sudah ditebus sama Kristus. Artinya hidup raya sudah milik Kristus. Udah gak bisa mau-maunya raya lagi. Saudara, kalau kita punya barang milik kita, terserah kita dong, kita mau apain aja. Benar gak saudara? Nah, hidup kita milik Tuhan. Kita udah gak bisa mau-maunya kita sendiri. Tuhan sudah tebus kita 100%. Hidup kita milik Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini saudara, kita hidup selama ini mau-maunya Tuhan atau mau sendiri? Kenapa Rasul Paulus dahsyat dipakai Tuhan saudara? Karena Rasul Paulus punya filosofi hidup itu luar biasa saudara. Apa Rasul Paulus filosofi hidupnya? Filipi 1 ayat 21 berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini membuat Rasul Paulus saudara, orang berdosa ya. Dia nggak percaya Yesus tadinya, banyak menangkap orang-orang percaya, banyak menganiaya orang-orang percaya. Tapi ketika Rasul Paulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus, Rasul Paulus hidupnya berubah total. Namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus. Dan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini orang yang mengerti prinsip yang sudah ditebus dengan Kristus. Saya percaya kalau kita mengerti, bukan cuma mengerti, tapi kita mengalami bahwa kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Hidup kita sudah milik Kristus. Kita nggak main-main sama hidup kita. Amin saudaraku. Karena hidup kita sudah milik Kristus. Banyak orang Kristen sekarang semau gue, ya, mau-maunya sendiri saudaraku. Dia nggak tahu arti penebusan. Arti penebusan artinya gini, hidup kita 100% milik Kristus. Artinya hidup kita udah nggak bisa semau gue lagi. Artinya hidup kita udah nggak bisa semau sendiri lagi. Biar sungguh Kristus yang hidup dalam kita saudara. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ya, kalau kita sudah dalam Kristus, sudah ditebus oleh Kristus, Alkitab bilang ia adalah ciptaan baru. Apa artinya ciptaan baru saudaraku? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya gini, kalau kita mengerti Kristus sudah tebus kita, kita sudah jadi ciptaan baru. Arti ciptaan baru, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Tapi seberapa banyak kita di tempat ini saudaraku, manusia lama itu masih menguasai hidup kita. Seberapa banyak kita mau jujur di tempat ini saudaraku, manusia lama itu masih melekat dalam hidup kita. Alkitab bilang kalau kita sudah mengerti prinsip ditebus Kristus, kita sudah jadi ciptaan baru, kita harus meninggalkan semua manusia lama kita. Seberapa banyak saudara mau jujur di tempat ini, manusia lamamu begitu kuat dalam hidupmu saudara. Saya berdoa jangan sia-siakan penebusan Kristus buat hidup saya dan saudara. Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah jadi ciptaan baru, kita sudah ditebus dengan Kristus, kita sudah jadi milik Kristus. Alkitab ajarkan kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan lakukan orang dunia lakukan saudaraku, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya berdoa melalui penebusan Kristus, hidup kita benar-benar berubah. Hidup kita bukan semau kita lagi saudaraku, kita berubah saudara. Karena kita sudah ditebus, hidup kita jadi milik Kristus. Dan Alkitab bilang sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, saya berdoa saudara bukan cuma jadi orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal yang baik, tapi saya berdoa saudara jadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita hari Minggu ke gereja baik gak? Baik saudaraku. Saudara hari Minggu melayani Tuhan baik gak? Baik. Saudara sebagai suami cari uang kerja baik gak? Baik. Tapi pertanyaannya, apakah selama ini kita menjadi suami yang berkenan di hadapan Tuhan? Pertanyaannya, apakah selama ini kita jadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan? Banyak orang hanya sekedar baik, tapi hidupnya tidak berkenan. Saya berdoa saudaraku, melalui penebusan Kristus kita sudah dikenankan, kita sudah dilayakkan. Oleh sebab itu jadilah orang-orang Kristen yang berkenan.
hidup yang berkenan. Bukan cuma melakukan hal-hal yang baik saudaraku, tapi menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sudah dikenankan, kita dilayakkan melalui pengorbanan Kristus. Kita dilayakkan dosa, kita diampuni. Oleh sebab itu tinggalkan semua dosa-dosa kita. Jangan lakukan lagi, jangan main-main dengan hidupmu saudaraku. Karena Yesus gak pernah main-main dengan saya dan saudara. Yesus sudah tebus hidup saya dan saudara. Harganya mahal, yaitu darahnya, hidupnya saudara. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah ini, ya, memperingati kematian Kristus, hidup kita gak sama lagi. Kita meninggalkan manusia lama kita. Nah, bagaimana saudaraku supaya kita benar-benar mengerti arti penebusan itu? Kita meninggalkan manusia lama kita. Ada dua hal yang saya mau share dengan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jadikan Yesus penguasa tunggal atas hidup kita. Tidak ada cara lain saudara. Kalau kita mau saudaraku, ya, mengerti, mengalami bahwa Yesus sudah menebus saya dan saudara, kita mau menjadikan hidup kita milik Dia 100%, saudaraku. Jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya hari ini, jangan-jangan masih ada penguasa lain dalam hidup kita. Alkitab berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Selama ini tanpa kita sadari, kita dikuasai dengan dosa. Selama ini tanpa kita sadari, kita dikuasai dengan kebiasaan buruk kita. Selama ini tanpa kita sadari, kita dikuasai dengan ketakutan kita. Selama ini tanpa kita sadari, kita dikuasai semua dengan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Saya berdoa saudaraku, melalui penebusan Kristus, biar hanya Yesus yang menguasai hidup kita. Tahukah saudaraku, kekristenan itu bukan 99%. Enggak, kekristenan itu 100% hidup kita milik Tuhan. Karena Dia sudah tebus hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, jadikanlah Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 berkata demikian saudara. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi saudaraku, Yesus itu Tuhan buat hidup saya dan saudara. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu artinya penguasa tunggal saudara. Yesus bukan hanya juru selamat buat hidup saya dan saudara, tapi Dia Tuhan penguasa tunggal atas hidup kita. Dia Raja yang memerintah, yang berdaulat 100% atas hidup kita. Saudara tahu apa arti raja? Zaman dulu, kalau zaman kerajaan, rakyat nggak taat sama rajanya, itu dapat hukuman. Bahkan bisa dipenggal, bisa hukuman mati saudara. Nah, pertanyaannya hari ini, benar nggak kita jadikan Yesus raja dalam hidup kita? Atau jangan-jangan selama ini kita cuma jadikan Yesus juru selamat dalam hidup kita? Kita belum jadikan Yesus Tuhan penguasa tunggal atas hidup kita. Kita cuma jadikan Yesus juru selamat. Kita belum jadikan Dia raja yang berdaulat, yang memerintah atas hidup kita. Saudara, banyak penguasa-penguasa dalam hidup kita. Itu ketakutan, kekhawatiran, dosa, keinginan daging, hawa nafsu, saudaraku. Biarkan hanya Yesus yang jadi penguasa dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudaraku. Yesus harus jadi sentral, jadi pusat dalam hidup kita. Seharusnya yang jadi pusat bukan pekerjaan, bukan karir, bukan pernikahan, bukan keluarga, bukan pelayanan, bukan hobi, bukan kepemilikan, bukan waktu, bukan masa depan, bukan pendidikan, tapi Yesus yang harus jadi pusat dalam hidup kita. Tapi banyak orang, saudaraku, uang yang jadi penguasa dalam hidupnya, saudaraku. Bagaimana, saudaraku, supaya kita mengerti arti penebusan Kristus? Jadikan Yesus penguasa tunggal atas hidup kita. Jangan yang lain, saudaraku. Dan yang kedua, matikan keinginan daging kita, saudaraku. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudaraku, sebelum kita percaya Yesus, saudaraku, kita ini diperbudak sama dosa. Kita diperhamba sama dosa, saudaraku. Dan saudara tahu, dosa bukan sekedar kesalahan. Dosa sama kesalahan beda, saudaraku. Ya, saya kasih contoh. Kalau kesalahan itu kayak gini, saudara. Kita potong sayur, ya. Terus tanpa kita sengaja, saudaraku, tangan kita kena pisau. Nah, itu kesalahan, buat kesalahan. Tangan kena pisau. Saya mau tanya, besok saudara bisa lebih hati-hati gak? Saya percaya pasti bisa. Saya mau tanya, besok saudara mau kenai lagi gak tangan saudara dengan sengaja? Saya percaya pasti enggak. Nah, itu kesalahan.
kita bisa hindari. Pasti kita nggak lakukan lagi. Tapi saudara tahu kalau dosa, ya dosa. Hari ini kita buat dosa. Kita besok pengen banget nggak buat dosa. Tapi kenyataannya saya mau tanya, kita buat dosa lagi nggak? Kalau kita mau jujur, kita buat dosa lagi. Benar nggak saudara? Kalau potong sayur, tangan kena pisau, kita bisa hindari. Itu kesalahan. Saya percaya besok pasti kita nggak lakukan lagi. Nah dosa hari ini kita buat dosa. Kita tahu, kita sadar saudaraku. Dan pasti kita besoknya nggak mau buat dosa lagi. Tapi tanpa kita sadari, kita lakukan lagi. Kenapa? Itu dosa. Tanpa kita sadari, dosa itu sudah memperhamba kita, sudah memperbudak kita, saudara. Makanya saudara, kita sudah ditebus dengan Kristus, ya. Kita jangan diperhamba lagi sama dosa. Kita harus diperhamba sama Kristus. Amin, saudaraku. Saudara, dengan penebusan Kristus, saudaraku, dosa sudah dikalahkan. Dosa udah nggak berkuasa lagi. Makanya jangan izinkan dosa memperbudak engkau. Jangan izinkan dosa memperhamba engkau. Seberapa banyak kita mau jujur, saudara masih diperbudak sama dosa. Kau masih diperhamba sama dosa. Saya berdoa saudaraku, biar melalui pengorbanan Kristus, Kristus tebus saya dan saudara-saudaraku, kita dibebaskan dari semua dosa. Makanya kita harus matikan keinginan daging kita. Ayat terakhir saudara, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri, yaitu siapa? Kristus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kita harus mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Amin. Saudara tahu apa arti pertobatan? Arti pertobatan adalah metanoia. Apa arti metanoia? Berbalik arah. Tadinya kita diperbudak sama dosa, kita diperhamba sama dosa. Biarkan saudaraku, melalui penebusan Kristus, Kristus memperhamba kita. Kita diperhamba oleh kebenaran. Kita hidup sesuai dengan kebenaran, bukan dengan dosa lagi, saudaraku. Mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan daging, mati terhadap hawa nafsu. Kalau kita mau jujur, keinginan daging itu begitu kuat dalam hidup kita. Makanya kita harus matikan keinginan daging itu. Saudara, saya pernah kasih perumpamaan, Bapak Ibu ingat? Anjing hitam sama anjing putih, kalau diadu suruh berkelahi, kira-kira menang anjing yang mana? Anjing hitam atau putih, saudara? Tergantung, saudara. Anjing mana yang paling kuat? Nah, kalau anjing yang kuat pasti dia menang. Nah, kenapa dia bisa kuat? Karena dia dikasih makan terus, dia dilatih terus. Jadi siapa yang menang? Siapa yang kuat. Sama dalam hidup kita, saudaraku. Kalau kita sering jatuh dalam dosa, kenapa? Karena kita kasih makan terus keinginan daging kita. Kita kalah, kita kompromi. Nah, kalau kita mau menang, matikan keinginan daging kita. Jangan dikasih makan, saudaraku. Kasih makan apa? Kerohanian kita, manusia roh kita. Dengan baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, dekat dengan Tuhan, kasih makan manusia rohani kita. Dan saya percaya kita pasti menang. Kita matikan dosa kita, matikan keinginan daging kita. Amin, saudaraku. Ada dua hal, ya, ingat, untuk kita mengerti arti penebusan Kristus. Yang pertama, jadikan Yesus penguasa tunggal dalam hidup kita. Karena dia sudah tebus saya dan saudara, hidup kita 100% milik Tuhan. Yang kedua, saudaraku, matikan keinginan daging kita, saudaraku. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu tutup mata saudara, tundukkan kepalamu, kita berdoa, saudaraku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar kami jadi orang Kristen bukan hanya sekedar memperingati kematian Kristus atas hidup kami, tapi kami rindu mengalaminya, Tuhan. Dan kami sadar hari ini bahwa Kristus sudah tebus hidup kami. 100% hidup kami milik Tuhan. Hidup kami udah gak bisa semau-mau kami lagi, Tuhan. Karena Kristus sudah tebus hidup kami. Kami mau jadikan Engkau penguasa tunggal atas hidup kami. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memerintah atas hidup kami, Tuhan, 100%. Dan kami mau matikan keinginan daging kami, ego kami, amarah kami, hawa nafsu kami.
Semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau tinggalkan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau menebus hidup kami. Kami menjadi milik-Mu Tuhan. Kau berdaulat. Engkau memerintah 100% atas hidup kami. Thanks God. Mari Bapak Ibu Saudaraku, nyanyikan pujian ini untuk kita mengingat kebaikan Tuhan atas hidup kita yang sudah menebus hidup kita. Thanks God. kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Kristus sudah menebus hidup kami. Oh, hidup kami sepenuhnya milik Tuhan, 100%. Kami mau jadikan Engkau Tuhan, penguasa tunggal atas hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memerintah atas hidup kami. Ambil alih hidup kami 100% Tuhan. Kami sadar bahwa hidup kami tidak bisa sama mau kami lagi. Hidup kami milik Kristus karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kami mau terus matikan keinginan daging kami. Kami mau terus matikan ego kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami.
Kami mau diperhamba oleh Tuhan. Kami tidak mau izinkan dosa keinginan daging memperhamba kami, memperbudak kami. Biar Yesus jadi Tuhan atas hidup kami, jadi Raja atas hidup kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, jadi pegangan hidup kami, yang mengambil alih hidup kami 100%. Dan sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk memakan dan minum tubuh darah Yesus. Tuhan, kuduskan roti aku. Tuhan, sucikan. Ampuni kami Tuhan. Biar tubuh darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur tubuh darah Yesus. Dan mari kita nyanyikan pujian ini, saudaraku. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari secara pribadi kita berhubungan dengan Tuhan. Akui semua dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia. Kalau selama ini tanpa kau sadari kau diperbudak oleh dosa, kau diperhamba oleh dosa, biar melalui perjamuan kudus ini kita dimerdekakan, kita dibebaskan, dan akui di hadapan Tuhan. Dan kau berkata, Tuhan, aku akui semua dosa-dosaku, dan aku mau tinggalkan itu semua, Tuhan, biar aku menjadi manusia baru, ciptaan baru melalui pengorbanan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ia dibawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur dari Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau baik Tuhan. Apa berdoa yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Yang terikat dimerdekakan di dalam nama Yesus. Dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kami. Hidup kami 100% milik Kristus. Tuhan kuduskan kami sekali untuk selama-lamanya. Tuhan layakkan kami sekali untuk selama-lamanya. Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kami. Kami dibebaskan, kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Dan apa dari kami Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pintu kita yang tutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik Terima kasih Bapa buat penebusan-Mu di kayu salib. Kami ditebus dari manusia lama kami, dari hidup kami yang sia-sia. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kami menyatakan malam hari ini bahwa hidup kami 100% milik Tuhan. Berdaulat memerintah atas hidup kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Dan kami rindu bukan hanya jadi pendengar, tapi kami rindu jadi pelanggan firman-Mu Tuhan. Kami dimerdekakan, kami dibebaskan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang setia terus beribadah walaupun kita ibadah online, tapi saya percaya Tuhan juga hadir di rumah kita. Saya begitu rindu untuk beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan pasti pulihkan kota bangsa kita. Sebab itu saudaraku terus berdoa saudara. Dan saya percaya ibadah kita tidak pernah sia-sia hari ini. Mari kita bangkit berdiri kembali, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan.
Community. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan beri kesehatan. Hamba percaya bahwa jemaatmu GP Kingdom Community dalam perlindungan Tuhan. Dan hamba berdoa dijauhkan dari segala virus penyakit. Jemaatmu kuat, jemaatmu semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Usaha pekerja diberkati Tuhan. Dan hamba berdoa juga, kami berdoa buat kota bangsa kami. Kota bangsa kami pasti dipulihkan Tuhan. Kami percaya badai pasti berlalu. Dan kami berdoa Tuhan, kota bangsa kami dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Hamba berdoa segala virus apapun Tuhan, kami percaya pasti akan selesai, pasti akan berakhir di dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Ekonomi kota kami, ekonomi bangsa kami Tuhan pulihkan. Tuhan jangan, Tuhan lawan. Dan kami berdoa hujan pertobatan terjadi di kota bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, tuaian terjadi di kota bangsa kami. Kami berdoa banyak jiwa dimenangkan di kota bangsa kami. Dan kami berdoa juga buat gereja Tuhan di Indonesia. Dan gereja Tuhan bersatu, gereja Tuhan dipulihkan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, pakai gereja. Di waktunya untuk gereja Tuhan bersatu. Di waktunya gereja Tuhan untuk dibangkitkan. Di waktunya gereja Tuhan untuk berdiri bagi kota bangsa. Ada kesatuan nanti. Kami percaya tuaian akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akhiri ibadah kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami. Dan kami percaya bahwa ibadah kami tidak pernah sia-sia. Biar sungguh hanya nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia, maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan